Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Fatur Rahman, NIM 1911010041 dari kelas 5 BSAB. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bu Aulia Rahmi M. Hum. Kali ini saya akan mengambil tema tentang peranggapan. Cekidot. Peranggapan adalah suatu keyakinan yang membuat penutur menyatakan ujarannya. Peranggapan merupakan padanan kata presuposisi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan presupposition. Kata tersebut berakar dari kata to presuppose yang berarti menduga sebelumnya. Peranggapan mendasari pernyataan hingga menjadi syarat bagi benar atau tidaknya suatu ujaran. Ketidakbenaran peranggapan mengakibatkan ujaran tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Jadi, peranggapan adalah dugaan, keyakinan, atau anggapan yang tentang orang lain atau suatu hal yang sudah dimiliki penutur sebelumnya, mengutarakan suatu tuturan tersebut. Jenis peranggapan dalam pragmatik ada beberapa. Peranggapan dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Yang kedua, peranggapan faktif. Yang ketiga, peranggapan leksikal. Yang keempat, peranggapan struktural. Yang kelima, peranggapan non-faktif. Dan yang keenam, peranggapan kontrafaktual. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial menunjukkan keberadaan referensi yang diungkapkan. Perhatikan contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu contohnya Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Penutur dari tuturan di atas, dari tuturan yang saya sebutkan tadi, harus memiliki peranggapan bahwa ada orang bernama Jokowi. Ada negara bernama Indonesia. Indonesia merupakan negara republik. Dan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan melacak referensi yang terucap dalam tuturan, yaitu Jokowi, Presiden Republik dan Indonesia. Kedua, peranggapan faktif. Peranggapan faktif adalah peranggapan yang muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta yang diyakini kebenarannya. Peranggapan faktif mengungkapkan kebenaran melalui klausa bahasa atau disebut dengan dead clause. Misalnya contohnya yang akan saya sebutkan yaitu aku tidak menyadari dia sudah bersama orang lain. Tuturan di atas memiliki peranggapan yaitu dia sudah bersama orang lain. Yang ketiga yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dapat diketahui melalui tuturan diinterpretasikan dengan penegasan suatu tuturan. Contoh yang akan saya sebutkan yaitu Tono berhenti merokok.
Tuturan di atas berperanggapan Tono pernah merokok. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan kata berhenti dalam tuturan di atas. Dan ada pun contoh lain yang akan saya sebutkan, yaitu Budi terlambat lagi. Tuturan di atas berperanggapan leksikal Budi sebelumnya biasa terlambat. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan kata lagi. Yang keempat yaitu peranggapan struktural. Peranggapan struktural adalah peranggapan dalam kalimat tanya. Kebenaran dalam keberanggapan struktural sudah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Yang akan saya sebutkan contohnya yaitu, siapakah nama kakak Tony? Tuturan di atas, tuturan yang saya sampaikan tadi, berperanggapan struktural Tony memiliki kakak. Jika penutur tidak meyakini bahwa Tony memiliki kakak, ia tidak akan menanyakan hal tersebut. Perhatikan contoh yang lain yang akan saya sebutkan, yaitu di mana Rara menyimpan uang? Di mana Rara menyimpan uang? Tuturan di atas berperanggapan struktural Rara menyimpan uang. Peranggapan tersebut sudah diasumsikan melalui pertanyaan itu sendiri. Dan yang kelima yaitu peranggapan non-faktif. Nah, peranggapan non-faktif adalah peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contoh yang saya sebutkan yaitu, aku membayangkan kamu menjadi pacarku. Aku memimpikan punya rumah mewah. Tuturan pertama berperanggapan non-faktif, kamu bukan pacarku. Tuturan yang kedua berperanggapan non-faktif, aku tidak punya rumah mewah. Peranggapan-peranggapan itu dapat ditafsirkan melalui predikat membayangkan dan memimpikan. Hal yang dibayangkan dan dimimpikan diasumsikan tidak benar. Yang keenam yaitu peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pernyataan kontradiktif. Peranggapan ini mengungkapkan kebenaran dalam klausa jika, if clause dalam bahasa lainnya. Perhatikan contoh yang akan saya sebutkan, yaitu pertama, seandainya Budi datang sebelum pukul 10.00, ia akan bertemu dengan Sisil. Jika Ronaldo tidak mencetak gol, Juventus akan kalah. Peranggapan kontrafaktual dari tuturan pertama adalah Budi datang setelah pukul 10.00. Sementara peranggapan kontrafaktual dari tuturan kedua adalah Ronaldo mencetak gol. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rizky Fatur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.